Oke, Rido, kita akan putarkan video sekaligus kita menjelaskan di penjelasan caranya ya, ya, sesuai yang ada di video. Oke, jadi hook timing itu adalah proses kemana itu mesin itu tarik benangnya untuk jahit. Itu. Nah, itu yang ada muncul ini nih, ini adalah ujung rotari nih, ujung rotari yang tajam. Nah, dia menjelaskan tentang bagaimana itu rotari berputar dan hook timingnya bekerja, alias kemana dia ambil benang. Itu benangnya tuh ada kelihatan, dia ambil. Jadi kalau rotari putar, dia ambil benang, terus dia jahit. Jadi kalau misalnya dia sudah tarik benang bawah atau dia proses jahit sudah jadi atau sudah rapi, berarti dia pun setting di hook timingnya tuh sudah pas gitu. Nah, dia kalau ini lanjutkan saya bilang kau harus mengatur tinggi rendah jarum dan seterusnya. Itu nanti begitu. Jadi nanti lanjut gitu. Nah, oke, kita mulai nih. Jadi nanti bongkar tadi toh, sudah bongkar habis toh. Bongkar atas, bawah, sudah. Beta percepat saya ini bagian bawah juga. Coba kita lihat. Oke, sampai sini. Nah, oke, dia pun sekocek kasih keluar. Itu nanti kasih longgar dia punya ini. Longgar dia punya bagian besi ini. Saya cabut. Kalau beda sistem biasa cabut. Nah, ini dia bilang coba ketong lihat di posisi timing sekarang. Wah, salah atau benar. Ini untuk putar knop, putar mesin. Oke, terus ini untuk putar mesin, sudah tahu. Kita lanjut. Lanjut. Nah, ini 100 toh? 100, posisi 100. Terus ini putar. Terus. Nah, kalau menurut dia, sebelum ketong setting dia punya jarum, dia bilang ketong harus setting putar mesin tuh sampai dia punya jarum pada posisi paling bawah. Paling bawah sudah sebelum dia naik kembali. Kalau menurut video ini di dia mesin yang jenis butterfly itu di angka 190. Begitu, 150 sekitar 190 deh ini Rio. Jadi Rio nanti putar 190 nanti ketemu, berarti jarum seharusnya berada di posisi paling bawah. Gitu. Nah, jadi pas 190 itu biasanya dia akan jarumnya turun baru dia akan pas mau naik. Jadi sekitar 190 lah. Begitu. Nah, ini jarum turun. Turun dia akan naik kembali. Sat. Nah, ini kelihatan Ridho. Nah, lihat ini di ujung jarum, ini ujung deporotari, ini lari nih, lari jauh. Lari jauh, maka dia sedang tarik benang. Sudah pasti taruh benang. Gitu. Harusnya ini agak turun ke bawah sedikit. Gitu. Jadi dia bilang, ujung dari ini rotari ini harusnya masuk di tengah lekukan yang ada di jarum nih. Jarum kan ada lekukan di sini di atas apa namanya? Atas lubangnya ada lekukan. Jadi ini ujung tajamnya harus pas-pas di tengah sini. Gitu. Gitu. Ini contoh nih. Ini dia bilang contoh dari timing, hook timing yang sonde pas. Belum benar-benar pas. Jadi lihat ini oke, ini di ujung rotari kan, ujung rotari datang top. Di situ toh lihat. Nah, ini di posisi ini lekukan di jarum, ini di rotari ke ujung. Ini agak lari ke atas sedikit. Dia harus pas di tengah-tengah lakukan ini. Gitu.
Ya, dia bilang ini agak lari dia punya timingnya. Nah, kalau dia lari sedikit ini dia bisa tarik benang tapi kadang-kadang udah terlepas. Jadi kita mesti setting ulang dia pas-pas. Jadi pas-pas ini istilahnya scarf di apa namanya? Di jarum tuh itu harus diatur supaya pas ini nih pas dia harus agak ke bawah tengah-tengah sini sedikit. Nah, kita juga perlu atur dia punya lebar dari ujung 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 ini ke ujung ini jangan terlalu rapat. Ini ujung ini cuma boleh sontopi jarum, ujung ini cuma boleh sontopi jarum. Jadi atur dia punya rotari itu pas-pas bagi dua tengah ini. Jarum pun turun, ini ujung ini sono kenapi jarum, ini juga sono kenapi jarum. Nanti kita kasih tahu satu video lagi yang dikasih tahu cara settingnya ke mana. Biasanya Mas Rudi kasih masuk kertas di sini waktu setting itu kasih masuk kertas dalam di antara rotari ini dengan ujung ini. Supaya atur dia penjarak supaya jangan basonto begitu. Ya, ini terus. Nah, itu. Nah, untuk aturnya ya ada 3 skrup tuh yang harus dikasih longgar tuh, Rido. Jadi itu biasanya besi yang ini, sabar ya, langsung kelihatan. Biasanya beta ini besi yang ini nih, Rido. Ini beta soalnya cabut, ini kasih longgar supaya dia bisa bergerak. Ini kasih longgar, terus dia pun baut yang dirotari 3 baut itu dikasih longgar, jangan sonusa lepas, sonusa apa namanya? Sonusa cabut dia pun baut. Gitu. Jadi kasih longgar Nah, itu dia ada sebentar kasih longgar. Kasih longgar supaya bisa maju mundur. Atau bisa maju mundur. Tapi jangan sampai lepas. Gitu. Nah, ini biasa mulai setel. Nah, dia pun cara setelnya adalah dia pun jarum harus turun sampai titik paling bawah, terus pas dia pun jarum naik kembali itu dia pun posisi. Jadi pas dia turun paling bawah, lihat saja. Ini contoh. Ini dia akan turun sampai ini turun jarumnya turun. Oke. Jarumnya sudah turun. Nah, pas ini bagi dua ini nih, di ujung ini harus pas tengah-tengah ini. Pas tengah-tengah. Setelah pas tengah-tengah, jadi turun tadi, putar dia punya ujung ini nih, pas di tengah-tengah, gitu, dong. Jadi turun untuk membuat jarumnya turun paling bawah ini dia sekitar 190 atau 180 setel di mesin. Begitu. Jadi setel di mesin di jarum pas turun di bawah, baru setel di rotari ujung ini nih. Kasih kena jangan kasih kena, maksudnya pas-pas di tengah-tengah ini lekukan yang ada di apa namanya? Di jarum. Nah, tapi jangan lupa ini mesti pasang supaya bisa pengait harus pasang supaya bisa setel dan lari. Nah, pas kira-kira supas, dia pun 3 baut bisa kasih keras. Tapi jangan kasih keras semua dulu. Jangan kasih keras kuat sekali karena lu mesti tes dulu toh. Sudah kasih keras, habis kasih keras sementara terus pasang dia tutup atas, pasang bobin, pasang apa namanya? Skoci, benang bawah, terus tes. Gitu. Tes dia tarik benang bawah ke sonde. Kalau sudah setting pas, maka dia akan tarik benang bawah. Gitu. Kalau sonde berarti belum tarik, berarti dia belum tarik benang bawah. Gitu, Rido. Nah, itu video pertama ya. Nanti kita akan lanjut untuk video kedua. Itu dulu yang settingnya pertama dulu. Oke, thanks, Rido.